Ayahku adalah dewa perang. Bab 115. Meskipun dia ingin mencabik-cabik Nizihai saat itu, dia dijanjikan akan membayar kembali uangnya, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ditambah lagi, setidaknya dia bisa menjaga penampilannya tetap cerah, belum lagi dia telah menipu dia keluar dari tubuhnya. Kami hanya bisa puas dengan hal itu. Benar saja, ada semburan pujian dari orang-orang di sekitarnya, memuji Nizihai karena muda dan menjanjikan. Dia menjadi eksekutif perusahaan sebelum berusia 30 tahun, dengan gaji tahunan 1 juta, dan dia pasti akan menjadi lebih sejahtera di masa depan. Sepasang kekasih itu berseri-seri dengan pujian, dan Zhang Qing bahkan berkata dengan bangga, saya hanya seorang direktur biasa saja, tapi dia masih bisa berbicara di masyarakat. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, temui saja dia. Nizihai acuh tak acuh. Dia tersenyum, karena Zhang Qing berkata begitu, aku tidak bisa menolak, oke. Jika ada yang harus kamu lakukan, datang saja padaku, dan perlakukan aku sebagai seseorang yang bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Petik 2. Retak. Apakah membual lagi? Tiba-tiba, sebuah suara dengan beberapa titik terdengar dari luar pintu. Suara yang mengejek. Guan Qianjun memimpin Qian-Qian. Seorang teman sekelas laki-laki segera memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu teman sekelas Zihai yang mengejek kami? Bagaimana kamu mendapatkan kualifikasi ini? Seorang teman sekelas perempuan mencibir, itu hanya gaun yang lebih rendah, bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Apakah kalian makan dan minum bersama? Semua orang tertawa, dengan senyum sinis. Melihat Guan Qianjun, dia tampak seperti orang bodoh. Beberapa orang bahkan berkata, Zihai, apakah menurutmu orang seperti ini harus diberi pelajaran? Nizihai dengan cepat berteriak, diam. Bosnya ada di sini, beraninya kamu menertawakannya. Itu bahkan aku, tidak mampu menyinggung perasaannya. Minta maaf padanya secara kolektif. Dia dan Zhang Qing segera berdiri dan bergegas menemuinya. Saya masih bergidik ketika memikirkan apa yang terjadi kemarin. Bahkan bos besar seperti si Ganwei membungkuk pada Guan Qianjun. Di bawah paksaan Nizihai, semua siswa dengan cepat meminta maaf kepada Guan Qianjun. Mereka yang berbicara lebih menghina gemetar. Meskipun saudara Zihai tidak memberitahu mereka betapa hebatnya Tuan Guan karena wajahnya, tetapi melihat bagaimana dia dan Zhang Qing begitu mendominasi dan mencolok sebelumnya, dan sekarang sama pengecut dan rendah hati seperti tikus. Anda tahu betapa hebatnya dia. Ren Sueji, yang mengikuti, sedikit tercengang dengan ini, dan diam-diam menarik lengan baju Shen Feixue. Aku pergi. Feixue, pacarmu bukan pria sederhana. Kita semua tahu betapa arogan dan sombongnya Nizihai dan Zhang Qing. Jarang sekali mereka mengangguk dan membungkuk pada orang lain seperti ini. Shen Feixue berkata dengan lembut. Menggigit bibir bawahnya, dia berusaha keras untuk menekan harga dirinya, tetapi wajahnya tidak bisa menahan bersinar. Meskipun dia adalah putri dari salah satu dari 7 keluarga besar, semua teman sekelasnya tahu rasa malunya dalam keluarga, yang bahkan tidak sebanding dengan putri dari keluarga kecil, jadi dia pasti dipandang rendah. Di setiap reuni kelas, meskipun kecantikannya akan menarik semua jenis orang yang tamak, dia juga akan ditertawakan secara diam-diam. Tapi sekarang, dia merasa terhormat atas rasa hormat semua orang terhadap Guan Qianjun. Setelah semua orang duduk, banyak orang memberikan rokok dan bersulang untuk Guan Qianjun, memperlakukannya sepenuhnya sebagai protagonis, tetapi segera, situasinya berubah, dan suara setan keluar. Yo! Semarak sekali, dari mana datangnya pukulan besar itu? Semua orang menoleh untuk melihat, dan seorang gadis cantik masuk. Dia memiliki pinggang ular air, dan dia juga cantik, tetapi dengan riasan dan bedak, dia terlihat seperti monster, dia sedang memeluk seorang pria dengan perut buncit dan kalung emas tebal. Di belakangnya ada 2 pria berompi hitam, yang tampak seperti pengawal. Semua orang berdiri untuk menyambutnya dan menyapanya dengan hangat. Orang yang masuk sebenarnya adalah protagonis malam ini, dan yang lainnya hanyalah pelapis. Itu adalah Zhang Liu, dan Shen Feixue ingin mentraktirnya makan malam. Tentu saja, protagonisnya adalah pria yang dipegangnya, Zhu Dingsheng, pemilik dealer mobil bekas Dingsheng Hui. Zhang Qing berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Liu, oh, saya sudah setengah bulan tidak bertemu denganmu, kamu lebih cantik dan kulitmu lebih lembut. Bos Zhu, kamu juga terlihat lebih energik. Kamu benar-benar sukses besar. Sungguh agung. Katanya, merasa sedikit masam di hatinya. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, dia dan Zhang Liu sama-sama gadis sombong yang suka berdandan dan pamer. Setelah lulus,
Mereka masing-masing menemukan beberapa pacar, tetapi mereka tidak memuaskan dan tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan, jadi mereka membuangnya. Sekarang, Zhang Qing telah menemukan teman sekelas lamanya Ni Zihai, yang sudah memiliki gaji tahunan sebesar 1 juta, dan merupakan seorang eksekutif perusahaan yang tampan, sementara Zhang Liu hanya menemukan seorang pria jelek dan gemuk yang bisa menjadi ayahnya. Tapi pendapatan bersih tahunan mereka puluhan juta. Awalnya, Zhang Qing tidak terlalu khawatir tentang untung dan rugi, tetapi setelah kejadian kemarin, dia tiba-tiba ingin mengubah keadaan dengan Zhang Liu. Setelah Zhang Liu menjadi orang kaya, dia menjadi semakin sombong. Dia memandang saudara perempuannya dengan pandangan meremehkan. Dia berkata dengan sedih, apakah kamu ingin kamu menyanjungku? Aku tidak tahu. Aku bertanya padamu, di mana peluang besarnya? Zhang Qing tertegun sejenak. Shen Feixue datang menemuinya dan berkata sambil tersenyum, Zhang Liu, sudah lama tidak bertemu, dia bukan peluang besar, dia hanya milikku. Milikku. Meski sebelumnya Ren Sueji sudah menjelaskannya 2 kali, namun dia tetap merasa malu. Qian berbicara mewakilinya, dia pacar bibiku Feixue. Ketika Shen Feixue datang, Zhu Dingsheng, yang berpose tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hampir menempelkan matanya ke tubuhnya. Jangan sembunyikan keserakahan dan nafsumu. Begitu dia mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tatapan tajam dan galak itu justru membuat semua orang menundukkan kepala. Hanya Guan Qianjun yang terlihat normal dan menyesap anggur merah. Qian hanya memelototi Zhu Dingsheng, kamu paman, kamu sangat aneh. Siapa yang memprovokasi kamu? Menatap orang dengan santai bukanlah perilaku yang baik, dan itu juga perilaku yang sangat kekanak-kanakan. Kamu harus berhati-hati. Orang-orang di sekitar dia tercengang. Bisakah seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun berbicara seperti ini? 4 kata terakhir bahkan lebih menyebalkan. Zhu Dingsheng terkekeh dan tidak peduli dengan gadis kecil itu. Dia berkata dengan tenang, apakah dia, pacar Nona Shen? Jika dia layak untuk Nona Shen, dia pasti sangat baik. Jagoan besar. Ya, apa kemampuanmu? Dia berkata sambil menatap Guan Qianjun. Matanya yang tajam juga terlihat. Paling tidak, dalam sebuah jamuan makan, orang yang paling penting adalah orang yang duduk di ujung meja. Sebelumnya, Guan Qianjun disambut di posisi utama oleh Ni Zihai dan Zhang Qing. Ni Zihai dengan cepat berkata, Bos Zhu, Tuan Guan ini tidak sederhana. Anda tahu Si Gan adalah Tuan Si. Dia juga seorang tokoh terkenal di kota Yunhai, tetapi bagi Tuan Guan, itu cukup terhormat. Zhu Dingsheng tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan. Saya pikir yang disebut pukulan besar itu begitu kuat. Apakah hanya si Gan Wei yang menunjukkan rasa hormat padanya? Apalagi, semua orang saling memandang. Ni Zihai juga menggelengkan kepalanya karena malu. Dia benar-benar tidak tahu lagi. Aku bahkan tidak tahu mengapa si Gan Wei begitu menghormati Guan Qianjun. Zhang Liu bahkan tertawa bangga dan berkata dengan nada menghina, apa hebatnya si Gan Wei. Beberapa bulan yang lalu, Lao Zhu saya ingin membuka cabang di barat kota, dan si Gan Wei kebetulan menginginkan tanah itu juga. Terjadi konflik antara kedua belah pihak. Si Gan Wei juga menemukan ratusan orang memukuli Lao Zhu sampai mati. Akibatnya, Lao Zhu tidak membuang-buang tenaga dan membiarkan si Gan Wei melarikan diri dengan putus asa bahkan tanpa menggunakan sekelompok tentara. Coba tebak, apa yang terjadi? Semua orang tertarik dan buru-buru bertanya alasannya. Bab 116. Hanya Guan Qianjun yang menyesap anggur merah lagi dengan cara yang lucu. Zhang Liu sangat bersemangat dan berkata dengan keras, Lao Zuku hanya memanggil satu pukulan besar. Pukulan besar itu memanggil si Gan Wei dan mengucapkan beberapa patah kata, dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani meminta apapun. Kamu meminta maaf kepada Lao Zhu dan baru saja berguling dengan ekor di antara kedua kakimu. Tebak siapa jagoan sebenarnya? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun tidak jauh dari situ dengan jijik. Tampaknya dikatakan, Anda bukan orang hebat. Semua orang semakin terangsang, dan mereka semua berkata serempak, siapa itu? Zhang Liu bahkan lebih bangga. Lao Zuku mengenali seorang bos yang terkenal di kota Yunhai. Dia mengaum dan separuh orang di kota itu telinganya sakit. Dia menghentakkan kakinya dan separuh orang di kota itu akan terjatuh. Kata lalu dia sengaja berhenti. Kemudian, dia berteriak dengan sangat bangga, Tuan Siong Chun Liu, salah satu dari 6 binatang raksasa di dunia bawah tanah kota Yunhai. Tiba-tiba, semua orang sangat terkejut. Siong. Tuan Siong, ya Tuhan. Bahkan orang seperti saya,
yang tidak tertarik dengan dunia bawah tanah, tahu tentang Tuan Xiong. Tuan Xiong sangat kuat. Ternyata Bos Su sebenarnya sedang dilindungi oleh Master Xiong. Itu luar biasa. Di tengah seruan, suara yang sangat tidak terkoordinasi terdengar. Puff. Seseorang memuntahkan seteguk anggur merah. Orang yang duduk di kursi utama mempunyai wajah yang lucu. Untung saja makanannya belum disajikan, kalau tidak maka akan rusak. Zhu Dingsheng menatapnya dengan kejam, apa maksudmu? Kedua pengawal di belakangnya maju ke depan dengan bijaksana. Guan Qianjun dengan cepat melambaikan tangannya, membosankan. Aku hanya... Yah, aku sangat terkejut sampai aku memuntahkan anggurku. Zhu Ding mendengus marah, cukup puas dengan jawabannya, dan membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Namun Zhang Liu berjalan mendekat, menunjuk ke arahnya dan berkata, karena kita tahu betapa kuatnya Tuan Xiong, dan Lao Zhu saya adalah adik laki-laki yang dilindungi oleh Tuan Xiong, mengapa Anda tidak segera melepaskan posisi ini? Lao Zuku, tidak peduli kemana kamu pergi. Kemanapun kamu makan, kamu selalu duduk di kursi utama. Ekspresi Shen Feixue berubah, dia khawatir Guan Qianjun akan marah, jadi dia buru-buru menariknya jauh. Lao Guan tersenyum cerah, menariknya dengan santai, dan berkata, oke, mari kita lanjutkan dengan yang terakhir. Zhu Dingsheng masih menatapnya dengan tajam, dengan kecemburuan dan kebencian di wajahnya. Kecantikan di sebelahnya 10.000 kali lebih baik daripada kecantikan di sebelahku. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkannya. Zhu Dingsheng mengambil kursi ketua dengan sikap riang. Semua yang hadir juga kaget, hari ini membuka mata. Pertama, Ni Zihai pamer dengan berbagai cara, membuatnya terlihat sangat lelah. Kemudian Guan Qianjun datang, dan saudara Zihai hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Lalu datanglah Zhu Dingsheng lagi. 3 kali, 5 kali dan 2 kali, Guan Qianjun digulingkan dari posisi pemimpin. Kagum dalam hati mereka semua duduk. Setelah beberapa saat, Shen Feixue berbicara tentang menjual 6 mobil mewah dan menyiapkan semua informasi dan foto. Dia mengeluarkannya, menunjukkannya kepada Zhu Dingsheng, dan berkata dengan lembut, Bos Zhu, semua informasi sudah lengkap. Anda dapat yakin bahwa ini bukan mobil hitam, dan ada aturan yang harus diikuti. Semua orang di sekitar mereka tampak cemburu. Seperti Zhang Qing dan Ni Zihai. Ternyata mereka punya mobil mewah lebih dari satu, saking banyaknya hingga harus dijual. Kemarin sungguh bodoh. Mata Zhang Liu bersinar terang. Zhu Dingsheng memutar mata segitiganya, setelah beberapa kali melirik, dia tahu itu adalah mobil asli. Dia merenung. Shen Feixue melanjutkan, jika Bos Zhu ingin melihat mobil sebenarnya, dia dapat melakukannya kapan saja, malam ini atau besok. Dingsheng menyentuh dagunya dan bertanya sambil tersenyum, ada 6 mobil mewah. Harga aslinya lebih dari 15 juta. Saya tidak tahu dari mana Nona Shen mendapatkan begitu banyak mobil mahal seperti itu. Tentu saja Shen Feixue tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia sudah menyiapkan alasannya, mengatakan bahwa klienlah yang melunasi hutang perusahaannya. Kemudian dia menambahkan, selama Bos Zhu bersedia dan harganya mudah untuk dinegosiasikan, mobil-mobil ini sebenarnya baru dan bahkan belum pernah dikendarai. Lihat. Mari kita lihat. Zhu Dingsheng melambaikan tangannya dan berkata dengan sambil tersenyum, mari kita mulai dengan minum. Nona Shen, sebenarnya saya sudah lama mengagumi kecantikan Anda dan ingin mencium Fang Ze sejak lama. Anda adalah salah satu dari 4 dewi. Suatu kehormatan malam ini, aku akan bersulang untukmu. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Feixue tiba-tiba merasa tertekan. Mata Guan Qianjun juga menjadi dingin. Apakah Anda sudah terkenal sejak lama? Apakah itu mengacu pada gadis klub malam? Balas ciuman. Akankah Temeo menjatuhkan tas bukunya? Shen Feixue menahan amarahnya dan berkata dengan lembut, Bos Zhu, maaf, saya tidak tahu cara minum, jadi saya akan minum jus buah saja. Lihat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Zhu Dingsheng, Nona Shen, jika Anda tidak tahu cara minum, mengapa Anda tidak minum? Tidak. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membicarakan bisnis? Saya hanya suka melihat Nona Shen minum, jadi katakan saja, lakukan kamu ingin aku pamer. Sepasang mata kejam menatap wajah berbunga-bunga Shen Feixue, penuh keserakahan. Shen Feixue tersenyum pahit, Bos Zhu, saya alergi alkohol. Setelah minum, kulit saya tidak akan bagus. Anda tahu. Dia disela lagi. Alergi kulit. Tidak apa-apa, minum saja. Jika kamu alergi,
aku akan menyentuh dan menggosoknya untukmu, dan itu akan baik-baik saja. Oh, aku juga pernah belajar pengobatan Tiongkok, haha. Zhu Dingsheng semakin tertawa. Kejahatan. Di sebelahnya, Zhang Liu mengertakkan gigi, penuh cemburu dan kebencian, menatap tajam ke arah Shen Feixue, dan berkata dengan penuh kebencian, "Ya, Feixue, Lao Zuku melamarmu minuman, apakah kamu berani untuk tidak meminumnya?" Tapi tidak ada yang berani menyangkal wajah Lao Zu. Zhu Dingsheng hanya mengulurkan tangannya, mengambil anggur di depan Shen Feixue, dan menempelkannya ke mulutnya. Minum. Saat gelas anggur hendak mengenai mulut Shen Feixue, tiba-tiba gelas itu disambar oleh tangan yang kuat. Kemudian, terdengar suara dingin, "Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar dia mengatakan dia alergi terhadap alkohol?" Orang yang mengambil cangkir dan berbicara adalah Guan Qianjun. Wajahnya penuh amarah. Suhu di sekitar tiba-tiba turun setidaknya 6 derajat. Udaranya agak padat. Semua orang tampak sedikit membeku. Zhu Dingsheng menatapnya dengan dingin, "Guan, kan? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Jangan berpikir bahwa si Ganwei memperlakukanmu dengan hormat, kamu sama saja. Di mata saya, si Ganwei lebih buruk dari seekor anjing, maksud saya, Anda paling banyak adalah seekor anjing. Aku ingin macam-macam denganmu, ini hanya hitungan menit. Aku ingin Nona Shen minum bersamaku, itu bukan urusanmu." Dia berkata itu adalah piala dengan anggur asing di dalamnya. Dia memutarnya dengan keras, dan Guan Qianjun juga memutarnya ke arah yang berlawanan. Bentak. Batang gelas wine baru saja pecah, namun tidak setetes pun wine yang tumpah. Cangkir itu masih dipegang erat di tangan Guan Qianjun. Wajah Shen Feixue menjadi pucat, dan dia dengan cepat merapikan segalanya. "Oke, Lao Guan, berikan aku anggurnya, aku akan meminumnya saja." 1 cangkir. Tidak masalah, lagi pula, kita membutuhkan bos Zhu untuk membeli mobil kita. Dengan itu, dia pergi mengambil Guan Qian gelas anggur dengan kaki patah di tangan prajurit itu. Zhu Dingsheng berkata dengan arogan, "Nona Shen, ayo kita lakukan ini. Saya akan membeli mobil Anda dalam 1 paket. Meskipun ini sangat baru, Anda juga tahu bahwa harganya akan turun 70% segera setelah mobil itu mendarat. Saya membelinya seharga 10 juta. Ekspresi Shen Feixue berubah, "Ini sangat curang." Zhu Dingsheng kemudian berkata, "Namun, jika Nona Shen bersedia minum sedikit bersama saya akan mengambil risiko dan kehilangan banyak. Anda minum 1 minuman, dan saya menambahkan 1 juta, bagaimana dengan itu? Dengan kata lain, kalau kamu minum 5 cangkir, lalu tambah 5 juta, tapi jadi 15 juta. Itu harga sebuah mobil baru. Saya yakin Anda tidak akan melewatkan keuntungan seperti itu." Bersambung.